Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat al-qail bi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihana biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali mengadakan rutinitas kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga amal ibadah kita, waktu yang sudah kita berikan, termasuk waktu-waktu yang terbaik di dalam lembaran hidup kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an memuji manusia. Memuji manusia bahwa kita manusia ini adalah makhluk atau ciptaan Allah yang paling baik. Di dalam surah At-Tin Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sungguh telah kami muliakan manusia dan kami membuat mereka berada di atas darat dan di laut. Bahkan di satu ayat Allah Subhanahu wa taala beberapa kali menyampaikan bahwa seluruh alam semesta ini ditundukkan hanya untuk manusia. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Allah menundukkan semua yang ada di bumi, bahkan di langit. Matahari, bulan, planet-planet itu semua beredar karena untuk manusia. Maka karena kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, maka manusia adalah ciptaannya yang terbaik. Sehingga konsekuensi menjadi ciptaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjaga ciptaannya itu agar tidak menjerumuskan dirinya, menghinakan dirinya, menyembah sesuatu yang lebih rendah darinya. Allah menciptakan pohon-pohon itu untuk berkhidmat, untuk digunakan oleh manusia, keperluan manusia. Maka jika ada manusia yang menyembah pohon, itu berarti dia turun, jatuh derajatnya. Allah menciptakan bintang, matahari untuk melayani manusia, untuk keperluan manusia. Jika ada yang menyembah bintang, menyembah matahari, berarti manusia itu menjatuhkan harga dirinya. Dan ketika ada manusia yang menyembah manusia yang lainnya, dia pun juga jatuh harga dirinya di depan Allah. Maka disitulah murka Allah kepada manusia. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ridha terhadap manusia yang melakukan dosa menyembah selain Allah, karena hanya Allah yang patut disembah. Yang lainnya tidak patut karena lebih rendah daripada manusia. Sekali lagi, kita manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Salah satu yang memotivasi kita untuk senantiasa memperbanyak salawat adalah bahwa
kita umat Nabi Muhammad yang membutuhkan salawat kepada beliau, bukan sebaliknya bahwa Rasulullah yang butuh kepada salawat kita. Karena ada beberapa orientalis atau ada beberapa orang di luar dari Islam yang menganggap salawat ini adalah bentuk rendahnya Rasulullah. Kenapa? Karena ternyata Nabi mereka pun, kata mereka, Nabi mereka pun harus didoakan. Padahal di dalam akidah kita, salawat kita ini bukan untuk meninggikan derajat baginda Rasulullah, tapi sebaliknya justru untuk meninggikan derajat kita. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah dan malaikat saja sudah bersalawat kepada Nabi, itu sudah lebih dari cukup untuk baginda Rasulullah. Maka Rasulullah tidak butuh kepada salawat kita, justru kitalah yang butuh kepada salawat. Jika kita menyadari bahwa kita butuh kepada salawat, butuh kepada syafaat baginda Rasulullah, maka kita akan terus-menerus membasahi diri kita dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sunnah-sunnah dalam wudu. Hal-hal yang bersifat sunnah dalam arti fikih, dilakukan lebih sempurna, tidak dilakukan tidak berdosa, tetapi alangkah baiknya untuk tidak ditinggalkan. Maka pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam seputar wudu, yaitu kita bahas terlebih dahulu fasal nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Sebenarnya ada pasal setelah ini, belum langsung nawaqidul wudu, tapi pasal tentang istinja. Tapi saya langsung menyambung dulu ke nawaqid karena masih ada kaitan langsungnya dengan wudu. Nanti setelah itu baru kita kembali kepada pasal tentang istinja. Oleh itu saya silakan Ustaz Syafaat untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Faslun fi nawaqidil wudu. Walladhi yanqulu ay yubtilul wudu'a sittatu asya'. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini al-qubul aw ad-dubur min mutawaddi'in hayyin wadihin mu'tadan kana al-khariju ka bawlin wa ghaibin aw nadiran kadamin wa hissan najisan ka hadhihi al-amthilati aw tahiran kadudin illa al-mani al-kharij bihtilami min mutawaddi'in mumkinun maq'adihi minal ardi fala yankidu wal muskilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjihi jami'an. Baik. Musannif berkata bahwa dalam mazhab Asy-Syafi'i telah diatur, telah disusun bahwa nawaqidul wudu alladzi yanqudul wudu atau yunqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ada sittah, ada 6. Sittatun artinya 6. Ahaduha, yang paling pertama, yaitu tadi dikatakan ma kharaja min ahadis sabilaini, ma sesuatu, kharaja yang keluar, min dari, ahadi salah satu, as-sabilaini 2 lubang. Dijelaskan selanjutnya ayil qubuli wad duburi. Jadi hal pertama yaitu apapun yang keluar dari 2 lubang depan dan belakang. Sudah dipahami maksudnya lubang depan dan belakang ya? Lubang depan dan belakang, apapun dia yang keluar, dikatakan tadi mu'tadan, baik itu yang memang normal, yang memang jalan keluarnya cuma dari situ, yaitu kabaulin
wa ghaitin, seperti air kencing, air seni dan air besar istilahnya BAB atau kalau air kecil BAK. BAB dan BAK. Ya, boleh juga. Itu yang biasa. Mungkin semua kita paham. Pasti batal wudunya. Sekarang ternyata ada sesuatu yang keluar dari dua lubang itu tetapi dia ghairu mu'tad, nadir,